orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali malam yang penuh berkah ini kita dipertemukan di majelis yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kebaikan dan rahmatnya. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini menambahkan kemuliaan kita di sisinya dan menjadi sebab diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pula kepada Allah kumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana Allah pertemukan dan kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di rumahnya. Salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi tercinta, junjungan kita bersama. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita ucapkan menjadi bukti cinta dan kasih kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidaklah menjadi sebuah kesempurnaan cinta kita kepadanya hanya dengan mengucap, tanpa kita mencoba untuk meningkatkan ittiba kepada baginda kita alaihi salatu wassalam, mencontoh dan mengikuti apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan sampaikan kepada umatnya. Tidak ada orang yang Allah berikan sebutan uswatun hasanah di dalam Al-Quranul Karim kecuali kepada dua orang. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang cerdas, dia berusaha melakukan, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cerdas senantiasa berusaha untuk meniru apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai apa yang dicintai olehnya dan membenci apa yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, semoga Allah bukakan taufik untuk bisa meningkatkan cinta kita kepadanya dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali malam ini kita melanjutkan pembahasan di dalam pendidikan anak-anak kita. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan tentang membangun akidah, bagaimana cara Islam
memandu dan mengajari kita untuk menanamkan akidah, ya, menanamkan keimanan serta menumbuhkan kecintaan mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara hal yang dianjurkan di dalam Islam kepada kedua orang tua untuk mentalkinkan kalimat tauhid. Hal yang pertama yang kita ajarkan kepada anak kita adalah kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, orang tua harus berusaha untuk menanamkan, mengokohkan di dalam hati anak cinta kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, memohon kepada Allah, serta merasakan kehadiran dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, menanamkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di anak-anak kita sudah diajarkan sejak dini agar mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebaik-baik cara untuk menanamkan cinta anak kepada Rasulullah adalah dengan contoh tauladan dari ayah atau bundanya. Bagaimana kita membicarakan anak agar cinta kepada Rasulullah sementara orang tuanya sendiri tidak sepenuh hati di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka pendidikan yang paling efektif adalah pendidikan uswah hasanah, tauladan yang baik dari kedua orang tua. Malam ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun kecintaan anak terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perkara yang kita hadapi saat ini adalah anak kita sudah kita ajarkan sejak kecil, bahkan sudah kita masukkan ke lembaga-lembaga pendidikan Islam, tapi harapan kita tak kunjung datang. Ketika sholat, masih saja sholat itu harus ditarik tangan baru bangun. Dalam pendidikan Islam, semua itu sudah diajarkan bagaimana cara untuk menumbuhkan dan mengawal ibadah anak-anak kita. Di muqaddimah kitab ini dijelaskan, bina'ul ibadati yu'addu muqabmilan li bina'il aqidah. Pembinaan ibadah, membangun kecintaan anak terhadap ibadah, itu adalah penyempurna terhadap pembinaan terhadap akidah. Jadi adalah akidah yang menjadi asas, yang menjadi pondasi pertama yang harus kita kokohkan. Setelah itu barulah kita mencoba untuk memperbaiki dari sisi ibadah, mengajarkan dari sisi amaliyah yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah itu sendiri adalah nutrisi bagi akidah kita. Karena akidah adalah sebuah asas yang kokoh, dia harus manusia tegak di atas akidah yang benar. Dan ibadah ini adalah nutrisi yang baik dan dia menjadi penopang di dalam kehidupan kita di dalam agama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dicatat, Bapak Ibu, perlu dicatat, wat-tufulatu laysat marhalat at-taklif. Masa kanak-kanak itu bukan masa taklif. Ini saking semangatnya orang tua terkadang belum lagi usia tamyiz, anak kalau tak mau sholat sudah dihukum. Nah, jangan sampai itu. Perlu dicatat baik-baik bahwa usia anak, usia kanak-kanak bukanlah usia taklif. Bukan usia yang sudah diwajibkan dia untuk sholat. Nah, inilah yang menjadi hal yang rintangan di dalam pendidikan kita.
Kenapa anak-anak ini tidak suka dengan ibadah? Kenapa anak-anak ini sulit untuk menunaikan ibadah salat kalau dia sudah balik? Karena rata-rata pendidikan kita dibangun di atas dasar ancaman. Seakan-akan ibadah itu beban berat. Syariat itu adalah sesuatu yang menyulitkan. Ini tugas kita para orang tua, menanamkan bahwa agama adalah rahmah. Ibadah itu adalah karunia Allah, bukan beban semata. Dan siapapun orang yang nggak mau, Pak, pasti nggak mau ada orang yang mau ditambahkan beban. Makanya ibadah sholat itu jangan menjadi sesuatu yang berat bagi anak kita. Jadikan sesuatu yang disukai. Nah, terlebih tentu dengan bahasa orang tua, apalagi bahasa para pendidik di sekolah. Akrab seluruh perintah ibadah itu dengan ancaman. Makanya di dalam Islam kita sering sampaikan bahwa pendidikan Islam itu mesti didahului dengan iman. Apapun syariat ibadah, maka mesti didahului ditanamkan di dalamnya keimanan. Inilah yang kita pahami dari perkataan salah seorang sahabat Rasulullah, ya, fata'allamnal imana qabla al-Qur'an. Kami belajar iman sebelum Al-Qur'an. Efeknya ketika iman sudah ditanamkan, setiap ayat yang dilantunkan, yang dibaca, maka bertambah iman karena sudah bagus ruhi anak kita. Dia membaca Al-Quran bukan karena paksaan. Dia sholat bukan karena dipaksa. Dia puasa Ramadan bukan karena dipaksa oleh orang tua atau guru, oleh aturan sekolahnya. Tidak. Disitulah fungsi bagaimana orang tua memberikan muqaddimah kepada anak, terutama anak-anak yang masih kecil, Pak. Disampaikan kepadanya tentang syariat salat ini, bagaimana Allah memberikan dan mewajibkan dengan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan disentuh dari sisi hukum dulu. Anak-anak mesti ditanamkan kecintaan. Bagaimana Allah mencintai orang-orang yang salat. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan orang-orang yang mendirikan salat. Nah, kita sampaikan ini, dibangun kecintaan anak terhadap ibadah salat itu. Disinilah rahasia tadi Bapak Ibu. Kenapa anak-anak kita ini berat sekali untuk melakukan ibadah? Karena ibadah digambarkan sebagai beban. Ibadah digambarkan sebagai sesuatu yang berat di dalam agama kita. Sehingga kalaupun anak itu sholat, bukan karena dari hatinya, bukan karena iman yang mendorong, tapi kemudian itu karena paksaan atau karena aturan. Sehingga anak kalau menjalankan ibadah karena aturan atau paksaan, ya ketika di belakang kita atau di belakang gurunya, anak-anak itu akan ya dengan mudah meninggalkan ibadah sholat. Ini perhatikan. Masa anak-anak bukan masa taklif, wa innama hiya marhalatu i'dad wa tadrib wa ta'wid. Di masa anak-anak itu masa kita mempersiapkan anak-anak kita, mempersiapkan, melatih dan membiasakan. Itu dulu yang mesti kita lakukan. Kita faham konsep dasar bahwa anak-anak bukan usia taklif, tapi usia menyiapkan, usia melatih, dan usia yang membiasakan kebiasaan ibadah salat tersebut. Lil wusuli ila marhalati taklifi indal buluk, agar kita nanti sampai pada fase taklif, dia sudah balik, anak sudah faham tentang ibadah yang kita sampaikan.
Makanya orang tua yang tidak peduli di usia-usia tamyiz itu akan kerepotan, Pak. Repot, rumit. Balik anak belum pernah kita latih dia untuk sholat. Itu luar biasa. Jangan terlalu banyak menyalahkan anak. Kalau di usia tamyiz orang tua abai dengan tugasnya sebagai orang tua. Ini sering kita dapatkan. Ketika anak sudah balik, bahkan balik anak dia tidak tahu. Anak ternyata sudah mimpi basah. Yang perempuan ternyata sudah haid. Tapi kemudian tidak ada fase untuk menyiapkan diri mereka menghadapi masa itu. Makanya Rasul SAW dari hadis kita akan baca bagaimana Rasul menyuruh kita sebagai orang tua di saat-saat usia tamyiz itu Nabi kita SAW sudah memperhatikan bahasa orang tua itu bahasa perintah. Bahasa perintah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Nah, kalau sudah kita siapkan mental kesiapan anak kita sudah kita biasakan, maka akan mudah pada anak kita ya li ada'il wajibati wal faraid, akan mudah baginya nanti di usia-usia sudah balik untuk mengerjakan yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat bagaimana asas yang pertama di dalam pembentukan ibadah ini adalah ibadah salat. Ini yang pertama sekali yang mesti kita jadikan perhatian. Anak-anak kita yang mesti kita tanamkan pertama kali yang kita perhatikan adalah ibadah salat. Asas pertama adalah salat. Nah, usia berapakah ya anak itu diperintahkan ya untuk salat? Atau bukan perintah sih bahasanya. Usia berapakah anak itu sudah harus kita ajak untuk melaksanakan ibadah salat. Ya. Di sini dijelaskan yabda'ul walidani bitawjihil awamir litifil bi ayyakifa ma'aha aw ma'ahuma fi salati wa dhalika fi bidayati wa'yihi wa idrakihi ya yaminahu min yasarihi. Jadi Bapak Ibu, ketika anak kita sudah tahu kiri dan kanan, maka sudah mulai kita untuk mengajaknya. Sudah mulai kita membicarakan kita sholat nak. Sudah mulai kita memberi informasi, Abi mau ke masjid, Abi mau sholat. Umi ambil air wudu, kemudian ya sholat di rumahnya. Ini sudah mulai kita sampaikan kepada anak kita. Ya. Sekali waktu anak kita dirikan di samping kita. Ya, sekali waktu kita taruh di sebelah, ya, ajak dia untuk bersama kita di rumah, ya, ataupun mungkin kita ajak ke masjid. Maka di sini Nabi kita alaihissalatu wassalam menyebutkan, walaupun di dalam beberapa catatan fihi maqal indal ulama di dalam bab ini, ya, ketika seseorang sudah mengetahui dan sudah sedikit memahami mana kiri mana kanan, itu sudah mulai kita ya membawa ataupun memberikan informasi tentang ibadah salat. Nah, yang kedua, marhalatut ta'lim. Usia berapakah kita mengajarkan anak kita salat? Kalau tadi itu ngajak ya untuk berada di samping kita, Abi sedang salat nak, jangan ganggu. Itu sudah cukup itu. Kalau anak tahu kiri kanan usia berapa tuh ya? Usia berapa? Usia berapa? Anak tahu nih kanan nih kiri. Kira-kira usia berapa? Hah? 3 tahun bang ya? 2 tahun, 2 tahun. Abang enggak ada punya anak kecil lagi nampaknya. Oh masih. Usia 2 tahun itu udah tahu tuh. Nah, Abi mau sholat nak gitu. Itu sudah kita sampaikan. Ini ternyata sholat namanya gitu. Itu di usia, ya kalau sudah kita tahu kiri dan kanan. Nah, usia ta'lim itu disebutkan ya bi ta'limil arkanis salati wa wajibatiha, ya, mengajarkan rukun salat, ya, hal-hal yang wajib di dalam salat bahkan yang membatalkan salat. Maka Nabi telah menyebutkan ini ya di dalam sebuah hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan allimu as-sibya as-salata ya ibn sab'a sinin wadribuhu 'alaiha ibn 'ashar. Ajarkan anak-anak kalian salat ketika mereka sudah masuk usia 7 tahun. Itu sudah mengajarkan itu. Usia tamyiz kata para ulama ya, usia tamyiz itu sudah mulai kita ajarkan. Bapak Ibu ya, anak-anak kita yang bersekolah ya SD, mereka di sana diajarkan tata cara salat ya, tata cara ibadah. Tapi saya menghimbau kepada kita semua, jangan cukup apa yang disampaikan di sekolah. Ketika nanti pulang dari sekolahnya, anak-anak di satu waktu perlu kita dengarkan. Nah, inilah yang namanya interaksi orang tua dengan anak di rumah ya. Kita tanya anak kita, nak, di sekolah sudah belajar belum bacaan sholat? Misalnya begitu. Sudah, Bi. Oke, Abi mau dengar. Suruh anak kita sholat. Praktek sholat di rumah kita. Siapa yang mendengarkan kita? Siapa yang mendengarkan? Orang tuanya. Karena jarang sekali hari ini Pak, kita menemukan orang tua cukup puas dengan apa yang sudah ada di sekolah. Kalau sekolah itu mengajarkan tata cara ibadah yang benar, alhamdulillah. Sesuai dengan sunnah Rasulullah, alhamdulillah. Tapi kemudian ada bacaan-bacaan, kemudian hal-hal yang barangkali perlu kita perbaiki. Maka tugas kita sebagai orang tua untuk memperbaiki bacaannya dan membenarkan bacaannya di rumah. Gitu kan? Jadi usia berapa tadi? Usia 7 tahun itu sudah ketat Pak. Orang tua sudah harus mengajari bacaan salat. Kalau di sekolah sudah diajarkan, alhamdulillah, nanti di rumah kita kuatkan. Kalau perlu tidak sholat saja, tapi kemudian kita ajarkan bagaimana cara ya takbiratul ihram, takbir ya, kemudian bagaimana ruku, bagaimana sujud yang benar. Mesti ada waktu bersama anak kita. Nah, kita lihat nanti ruku sujudnya seperti apa. Begini nak, sesuai hadis Nabi SAW disebutkan seperti ini, ngangkat tangan itu. Kita sendiri orang tuanya sebagai guru di rumah untuk mengajarkan, memperbaiki gerakan-gerakan sholatnya. Sebelum sholat kita taharah. Maka kemudian anak ini kita ajarkan bagaimana cara berwudu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat berwudu. Ya, Utsman meminta untuk menyediakan air ya. Kemudian dia memulai dari awal sampai terakhir sehingga dia mengatakan, beginilah Rasulullah mengajarkan kami tata cara berwudu. Lakukan itu pada anak kita di rumah. Lakukan itu pada anak kita di rumah. Oh ternyata begini loh, kata anaknya. Ternyata begini loh, berwudu itu ayah saya mengajarkan. Masya Allah. Ada kenangan Pak. Imam Ahmad memiliki kenangan indah bersama ibunya. Dan itu ditulis oleh Imam Ahmad dan diingat selalu oleh beliau. Di saat-saat aku masih kecil, kata Imam Ahmad, ibundaku menyiapkan air wuduku. Lalu kemudian dia membangunkan aku untuk salat. Setelah aku siap, ibundaku mengantar aku ke masjid. Bahkan melindungi aku dengan baju jubahnya. Subhanallah. Ibu-ibu, apa kenangan anak kita bersama kita? Kita para ayah, apa kenangan kita bersama anak-anak kita? Ambillah satu momen tertentu, mungkin tata cara wudu, mungkin bagaimana cara salat, atau bagaimana kita takbir atau ruku dan sujud dan seterusnya. Ada kenangan dari anak kita terhadap orang tua yang telah mengajarkannya. Jangan diserahkan semua kepada guru-guru di sekolahnya. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah,
Maka Rasul mengatakan, muru as-sabiyya bis-salati idza balagha ya 7 sinin, perintahkan anak kalian untuk salat ketika berada di usia 7 tahun. Bahasa sudah mulai perintah. Bahasa sudah mulai perintah. Tadi mengajak dia untuk salat itu sudah dimulai dari usia di mana dia sudah tahu kiri dan kanan. Di saat-saat dia sudah mulai faham ini salat, maka kita sebut ini salat. Tapi perintah untuk salat tidak di usia itu. Namun di usia ya 7 tahun. Lalu kemudian fa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Kalau anak sudah mencapai usia 10 tahun, maka boleh bagi orang tua untuk memberikan hukuman. Bayangkan Bapak Ibu ya, kita 5 kali sehari semalam di usia 7 tahun, 8 tahun, ya usia 9 tahun. Itu lumayan banyak kalinya itu. Maka begitulah syariat. Dimulai dengan tadarruj. Jangan langsung kita pukul, jangan. Karena pada akhirnya nanti anak kita benci dengan ibadah itu. Tapi bersabarlah. Bukankah Allah katakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kalian salat ya, dan bersabar. Bersabar. Ya, membina anak untuk bisa mencintai salat bukan sesuatu yang ringan, tetapi harus dengan ilmu dan gunakan bahasa yang penuh dengan kasih sayang, bukan bahasa ancaman atau bukan bahasa yang menggambarkan tentang ibadah itu adalah beban yang Allah bebankan kepada kita. Tidak. Tapi gunakan bahasa yang baik sehingga anak kita mencintai ibadah yang telah Allah wajibkan tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashir bi nafsihi ta'lim al-atfal ma yahtajunahu fi shalah. Ya, Nabi sendiri langsung mengajarkan anak-anak di zaman itu. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Rasulullah langsung ikut andil di dalam mengajarkan salat kepada anak-anak di zaman itu. Seperti yang dikisahkan oleh Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witir. Ini Rasulullah mengajarkan ya Ali bin Abi Talib, di sini dia katakan bahwa aku diajarkan oleh Rasulullah doa di dalam witir. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'ala. Ini doa Nabi ajarkan langsung kepada Ali bin Abi Talib. Maka kita pun sebagai orang tua, sini nak, Bapak ajarkan kamu doa. Ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada Ali. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Jadi memang ada interaksi Pak di rumah kita. Jadi jangan sampai interaksi itu kering. Ya, interaksi satu arah dengan anak kita. Seringnya kita memerintah saja. Seringnya kita terkadang ya mengoreksi dan menyuruh tanpa ada bentuk dialog yang itu tercermin kasih sayang. Ini yang terjadi dalam keluarga kaum muslimin. Bahwa tidak ada dialog kasih sayang yang penuh dengan ilmu, yang penuh dengan nasihat, yang penuh dengan candaan dan sapaan yang dekat kepada anak kita. Tapi semua yang terjadi hari dari pagi sampai malam hanya sapaan, ya perintah, kemudian ya itu hanya tergambar satu arah saja tanpa ada dialog antara ayah dengan anaknya. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya juga memperbaiki kesalahan-kesalahan anak-anak di masa itu. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Ini kalau ada anak kita salah dalam ibadah, kita ajarkan langsung. Ataupun di masjid ini barangkali ya, kalau ada anak-anak yang kelihatan salah tata cara sholatnya, kita panggil saja. Dah panggil, tidak perlu kita marah-marahi. Kita panggil saja, nak sini nak.
Bapak ajarkan ibadah seperti ini yang benar, ya. Seperti yang diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghulaman lana yuqalu lahu Aflah idza sajada nafakh. Di Aflah ini kalau sujudnya besar, ya apa namanya, badannya itu dibuka besar lebar-lebar. Faqala ya Aflah, ya turabbi wajhak, kamu dekatkan wajahmu ke tanah, gitu ya. Artinya tempelkan wajahmu ke tanah. Ini bentuk Rasulullah memperbaiki kesalahan anak-anak di masa itu. Maka kemudian kaum muslimin ini juga harus menjadi qudwah bagi kita. Bagaimana ya anak-anak kita dengan kesalahannya kita perbaiki, ya kita panggil, lalu kemudian kita sampaikan kepada mereka. Di antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mengajarkan anak-anak itu azan. Ternyata bukan hanya sekedar salat, bacaan ibadah doa, tapi ternyata Rasulullah juga mengajarkan anak-anak di zaman itu tata cara azan, bagaimana azan di dalam agama kita. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuwajihu khitaban qabla kulli salatin yasiful atfal fi safil akhir. Nabi mengarahkan setiap ingin salat, yasawu sufufakum, ya, kemudian Nabi menyuruh anak-anak untuk berada pada saf yang paling akhir, ya, saf yang paling belakang, sebagaimana hadis dari Imam Muslim, ya, an Abi Mas'ud qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi salati wa yaqulu istawu. Nabi mengatakan istawu, ya luruskan, wala takhtalifu, jangan kalian ya berbeda-beda, jangan tidak lurus, ya, fatakhtalifu qulubukum, akan berbeda pula hati kalian. Ini pelajaran mahal Bapak Ibu. Dalam salat kita disuruh Nabi untuk lurus. Ya, dalam salat kita disuruh Nabi untuk lurus saf kita. Karena lurusnya saf itu membuat hati kita satu. Ya. Terkadang di dalam masjid saja tidak bisa kita lurus saf, apalagi di luar masjid. Nah, ini pelajaran mahal. Makanya kita salat ke masjid, kemudian kita belajar bersatu di rumah Allah ini. Ya, mengikut satu komando imam. Kata imam luruskan. Jangan kita menyelisihi ya arahan daripada imam. Makanya ya di dalam salat banyak faedah yang bisa kita rasakan. Jangan kita, kata Rasulullah, jangan belok-belok atau jangan sampai tidak lurus, karena itu akan membuat hati kita pecah. Maka kalau kaum muslimin ingin bersatu, ya kaum muslimin ya hatinya ya saling baik, ya saling memberikan, maka kemudian ya dirikanlah salat dengan cara yang benar, ya ikutlah aturan imam, ya apa yang dikatakan oleh imam, maka kemudian insyaallah taala akan bisa dan akan mudah pula kita bersatu di luar rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, liyaliyani minkum ulul ahlam wan nuha. Jadi yang dekat imam itu adalah orang-orang yang ya sudah balik dan orang-orang yang an-nuha. Ya. Humur rijalul balighun, laki-laki yang sudah balik. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang setelah itu, tsummal ladzina yalunahum, anak-anak yang paling belakang. Itulah aturan saf bagi ya di dalam ibadah salat kita. Lalu bagaimana anak-anak itu, apakah boleh anak-anak itu di antara saf-saf orang dewasa? Kita lihat. Kalau anak itu sudah tamyiz, mumayyiz, maka boleh dia berada di samping kita, boleh. Kalau anak ini sholatnya sudah tidak keluar masuk, anak yang sudah mumayyiz, yaitu tidak memutus saf. Tapi kalau dia sudah bisa sholat sejak awal sampai akhir, itu boleh untuk berada di saf-saf kaum muslimin, orang-orang sudah dewasa. Tapi kalau masih anak-anak, sebelum tamyiz misalnya, ya kemudian Allahu Akbar, setelah semenit bubar dia, gitu kan? Terus masuk lagi. Ini tidak boleh digabungkan kepada saf, karena itu akan memutuskan saf. Tapi kalau anak yang sudah tamyiz dan sudah faham, ya sejak dia takbir sampai dia salam tidak keluar, maka ini tidak memutuskan saf. Jadi tidak bisa kita samakan
ya anak-anak, apakah itu memutuskan saf apa tidak? Maka di sini ada tafsil. Kalau anak-anak yang sudah tamyiz, maka boleh dia berada di saf-saf kaum laki-laki. Ini tidak terhitung memutuskan saf apabila dia sudah bisa ya ikut salat sejak awal sampai akhir. Namun kalau anak-anaknya masih kecil, ya masih ya sekali waktu takbir pergi lagi, kemudian masuk lagi dalam saf, kemudian setelah rukuk dia pergi lagi kembali lagi. Ini tidak boleh digabungkan kepada saf-saf kaum muslimin dalam salat, karena itu yang akan merusak dan akan memutuskan ya saf-saf kaum muslimin. Bisa dipahami ya? Nah, pada umumnya bahwa anak-anak itu di belakang, tapi kemudian kalau anak-anak sudah usia tamyiz 7, 8, 9 itu sudah boleh masuk kepada saf kita. Yang penting dia tidak ya keluar masuk di dalam ibadah salatnya. Nah, itu untuk saf anak-anak berada pada saf yang paling belakang. Wa yuwajjih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nida'an lil atfal bi'adam al-iltifat ya yamnatan wa yusratan. Nabi juga ingatkan ya kepada anak-anak kami agar salatnya benar, tidak boleh menoleh kiri dan kanan. Itu Nabi sebutkan. Nabi ingatkan anak-anak. Ya. Wa ma hadza illa dalilul ihtimam bi ta'limis salati ya al-atfal. Ini tidak lain tidak bukan kecuali bentuk perhatian Rasulullah terhadap ya ibadah salat anak-anak kita. Jadi sampai Nabi mengatakan itu di dalam salat, jangan kalian menoleh kiri dan kanan. Ini bentuk perhatian Rasulullah ya kepada anak-anak as-sahabat di masa itu. Seperti hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya bunayya, iyyaka wal iltifat fis salati." Iyyaka wal iltifat fis salati. Ya jangan kalian menoleh ke kiri dan ke kanan di dalam salat. Fa innal iltifat fis salati halaka, dan sesungguhnya ia menoleh kiri dan kanan di dalam salat adalah sebuah kehancuran. Nah, ini juga diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebiasaan yang seperti ini ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam memperhatikan ibadah salat anak-anak, wasara as-sahaba ala manhajin nubuwah. Para sahabat pun ikut ya mencontoh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan anak-anak yang ikut salat bersama mereka. Nah, seperti yang dikisahkan ya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala an yu'allim auladahu al-ad'iyatul ma'thurah. Di Sa'ad ibn Abi Waqqas juga mengajarkan anak-anaknya doa-doa ya seperti diriwayatkan oleh anaknya Mus'ab, fayaqul kana Sa'ad yu'allimuna khamsan ya yadhkuruhunna 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kami diajarkan oleh ayah kami lima hal yang diajarkan oleh ayah kami yang dia ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dapat dari Nabi, mereka ajarkan doa itu kepada anak-anak mereka. Jadi kalau kita dapat doa dalam kajian ini, ajarkan pula ke anak kita. Begitulah faedah ilmu. Jadi tidak hanya kita bawa lalu kemudian kita pendam. Apa yang kita rasakan di dalam ibadah kita, doa yang kita dapatkan, ajarkan itu kepada anak-anak kita. Maka doa yang diajarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari bakhil. Diajarkan oleh beliau. Wa a'udzubika minal jubni, aku juga berlindung kepada engkau ya dari jubun, rasa takut, pengecut. Wa a'udzubika an arudda ila arzalil umuri, aku berlindung kepada engkau dari usia yang tua renta yang sampai pada usia pikun. Ini berlindung, diajarkan Nabi itu. Jadi kalau bisa kita ini hidup ya, boleh mohon minta kepada Allah jangan sampai masuk usia pikun ya. Kalaupun Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah dan ya dalam kondisi-kondisi yang mudah-mudahan bekal kita sudah cukup untuk bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Ya,
Sa'ad bin Abi Waqqas juga mengajarkan anaknya, ya aku berlindung kepada engkau ya Allah dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min azabil qabr, dan aku pun berlindung kepada engkau dari azab kubur. Ada 5 itu Pak ya. Tolong dihafal ya. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an arudda ila arzalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ini doa yang diajarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu kepada anak-anaknya. Kemudian seperti nasihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya kepada orang tua dan kepada ya, ayah bunda. Ini nasihat yang mesti kita lakukan. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Hafizu ala abnaikum fis salati wa awiduhumul khaira fa innal khaira adatun. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya nasihat untuk orang tua, jagalah ibadah salat anak kalian. Artinya apa? Kita sebagai orang tua harus ya, memerintahkan anak kita untuk salat. Jangan kita biarkan dia tak salat. Anak kita sudah masuk waktu subuh ini, bahkan sudah pulang kita dari salat subuh. Jangan dibiarkan tidur, bangunkan anak itu sebagai bentuk perhatian kita. Maghrib juga demikian, atau zuhur, asar mungkin di sekolahnya. Ketika maghrib dia di rumah kita, maka kita lihat, ini sudah maghrib mau masuk ini. Orang tua harus peka. Nah sudah ini maghrib, sebentar lagi maghrib, mandi. Ya, kita ke masjid. Para bunda juga demikian di rumah, ingatkan anak-anak perempuannya untuk sholat bersama mereka di rumah. Ya, hafizu ala abnaikum fis shalah. Wa awiduhumul khaira, kata Abdullah bin Mas'ud. Ajarkan anak-anak kalian itu, biasakan mereka melakukan kebaikan. Jadi nasihatnya agar kita senantiasa ya membiasakan anak kita untuk melakukan kebaikan. Masuk ucapkan salam, minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Baca bismillah, makan duduk. Ya, kalau kita masuk kamar mandi baca doa, ketika keluar kamar mandi kita baca doa, dan seterusnya. Biasakan pola hidup ya di atas syariat. Ajarkan mereka zikir, ajarkan mereka ayat-ayat ya pendek, ajarkan doa safar dan seterusnya. Biasakan mereka dengan kebaikan, kata Abdullah bin Mas'ud, fa innal khaira adah. Sesungguhnya kebaikan itu akan menjadi kebiasaan. Anak-anak kalau dibiasakan bangun lebih awal, insya Allah ya tidak berat, dan dia akan tumbuh di atas kebiasaan itu. Jangan dikira bangun subuh itu ringan kalau tidak dibiasakan sejak dini. Dia bukan perkara sebetulnya dibiasa saja. Kalau sudah menjadi biasa, orang tua membiasakan, tapi insya Allah itu akan menjadi biasa. Tapi ketika orang tua lalai, tidak mau membangunkan, terkadang begini, biarlah dulu dia masih kecil, ya kan? Betul, anak kita masih kecil, tapi perlu dilatih. Karena sayang kepada anak, nggak mau mengganggu tidur, ya biarkan dia dulu. Memang betul, dia belum mukallaf, tapi sudah perlu diajari agar dia ya terbiasa dengan ibadah di awal waktu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita ketahui bersama bahwa ibadah itu perlu kita latih, dan kemudian ibadah itu akan menjadi biasa kalau kita biasakan di rumah kita. Dan memang sekali lagi kata Allah, wa'mur ahlaka bis salati, ya bersabarlah, ya wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kalian di dalam memerintah mereka untuk salat. Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Ya. Marhalatul amr bis salati wad darb ala tarkiha. Kapankah anak itu ya
diberikan perintah dan diberikan hukuman sekaligus kalau anak tidak meninggalkan salat. Maka dari hadis yang sudah kita bacakan tadi, dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Ada 3 hal. Usia 7 tahun perintahkan salat, usia 10 tahun kalau tidak salat dipukul, berikan pukulan pendidikan, ia mentakdib, dan usia 10 tahun anak sudah harus dipisah di tempat tidur. Tidak boleh lagi satu kasur berdua, tidak boleh lagi satu selimut kakak beradik. Usia 10 tahun sudah dipisah itu kasurnya, kemudian selimutnya sendiri terpisah. Laki-laki sama laki-laki laki-laki sama laki-laki udah dipisah. Apalagi dengan perempuan. Tidak boleh. Dia di usia 10 tahun itu, ya dia kakak beradik satu kamar, kemudian satu kasur, kemudian satu selimut. Tidak boleh. Laki-laki anak kita 2 misalnya, boleh satu kamar, tapi beda kasur, beda selimutnya. Biarkan dia tidur masing-masing. Apalagi perempuan nggak boleh dicampur dengan laki-laki. Ya. Maka pisahkan mereka. Karena disitulah mulai nanti pendidikan-pendidikan yang sifatnya adalah ya ghirah. Ya, sifatnya ya keinginan, syahwat. Maka di dalam Islam Bapak Ibu tidak ada yang namanya pendidikan ya pendidikan yang sifatnya ya tentang syahwat itu dibahas secara tersendiri, tidak. Berbeda dengan hukum orang hari ini. Sudah masuk salat? Baik. Keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.
Sayyidina Umar ini subhanallah, yang diinginkannya tuh generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Marhala untuk perintah itu di usia 7 sampai 10 tahun, dan hukum fikihnya di usia itu sudah boleh bagi kita untuk memukul dengan pukulan pendidikan, dan sekaligus kita sudah pisahkan tempat tidur anak-anak kita. Nah, dari 3 hal, yang pertama adalah mengajak sholat ketika anak sudah faham kiri dan kanan. Kemudian mengajarkan sholat pada usia 7 tahun, itu mengajarkan ta'lim, ya. Dan usia perintah pun sudah dimulai pada usia 7 sampai 10 tahun, dan di usia itu adalah usia evaluasi, di mana anak kalau tidak sholat sudah boleh kita berikan hukuman. Nah, setelah itu dilewatkan, ya, setelah diajarkan kemudian dilatih, maka masuk pada pembahasan berikutnya, ada tadribul atfal ala huduri salatil jum'ah. Kita melatih anak-anak kita, Pak, untuk hadir salat Jumat. Anak-anak kita hadir bersama kita, ya, di salat Jumat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala annahu qala, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fa alaihil jum'ah. Yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hendaklah dia melaksanakan salat Jumat. Illa musafiran, kecuali orang musafir, au mamlukan, kecuali budak, au sabiyan, kecuali anak-anak, au imra'atan, atau perempuan, au maridan, kecuali orang sakit. Nah, ini orang-orang yang dikecualikan, ya, dibolehkan dia tidak berjumat. Nah, bagaimana kalau anak ini ikut salat Jumat? Apakah dia dapat pahala? Disebutkan di dalam kitab Al-Bada'i, ya, Al-Hadisi biqauli, ya, seperti disebutkan oleh Al-Imam Al-Kasani, fassalatus sabiyyi takunu tatawuan. Di salatnya anak itu sempurna salatnya, maka ini menjadi tatawwu, ya, ibadah sunnah bagi anak kita. Walaupun dia belum, ya, wajib salat, tapi ini menjadi ibadah sunnah bagi anak-anak kita. Oleh itu kaum muslimin perlu memang dilatih anak kita. Bolehkah anak-anak dibawa ke masjid? Pada prinsipnya boleh, tapi kemudian dilihat sebelum anak kita, ya, berangkat ke masjid bersama kita, di rumah mesti kita ingatkan bahwa salat itu ibadah, di masjid tidak boleh untuk melakukan sesuatu yang mengganggu kaum muslimin di dalam ibadah. Ini sudah kita mulai tanamkan, itu sudah mulai kita ingatkan anak-anak kita. Ya, walaupun terkadang, ya, anak-anak kita di dalam sholatnya tetap masih ada, ya, hal-hal yang bisa, ya, mengganggu ibadah sholat kita. Namun, ya, kita sebagai kaum muslimin bersabar saja dan ingatkan anak-anak kita untuk, ya, jangan sampai mengganggu ibadah orang-orang yang sedang sholat. Nah, pada prinsipnya dibenarkan, tapi yang paling penting sebelum anak dibawa ke masjid adalah diingatkan. Dan kita sebagai, ya, kaum muslimin secara umum juga berlapang dada dengan anak-anak kita. Yang lebih baik mereka di rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun terkadang memang ada hal-hal yang mengganggu dan bahkan mungkin, ya, mengurangi kekhusyuan dan seterusnya dalam ibadah kita. Jadi memang ibadah di rumah Allah ini memang bagi anak-anak ada tempatnya. Bahkan ketika rumah Allah ini tidak lagi, ya, heboh atau tidak lagi terdengar suara anak-anak, maka disitulah,
ya terasa ya di zaman keemasan Islam, di saat-saat ya dulu di masa jaya-jaya Islam, masjid dipenuhi oleh kaum muslimin, ya anak-anak semuanya datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kaum muslimin hampir jatuh, terlihatlah pada kondisi itu ya masjid sudah tidak lagi dihadiri oleh kaum muslimin, anak-anak tidak lagi terdengar ya suaranya di masjid. Maka ketika itulah umat Islam jatuh. Jadi biarkan anak-anak kita ya, ke rumah Allah ini, yang penting kita ingatkan tentang ibadah di rumah Allah ini. Suatu saat nanti ya mereka akan faham bagaimana seharusnya adab-adab di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menjadi orang tua di rumah Allah ini. Ada orang tua terkadang memang luar biasa. Ya, sampai anak itu takut ke masjid lagi. Kita bersabar saja. Kita di sini walaupun bukan anak kita, jadilah orang tua bagi dia. Bagilah orang tua bagi dia, ingatkan sini nak, sini. Kamu tidak boleh begitu. Salat kita di rumah Allah, jaga ketenangan. Udah cukup. Tapi terkadang subhanallah ada orang tua yang memang menakutkan bagi anak-anak, sehingga anak-anak tidak lagi datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir, ada beberapa faedah yang didapatkan oleh anak ketika kita ajak ke rumah Allah. Yang pertama, itu akan menjadi kebiasaannya. Nah, itu ya. Jadi akan menjadi kebiasaan anak-anak kita. Oh, ternyata rumah Allah itu menyenangkan. Yang kedua, ya ta'allaf tajamu'atil muslimin. Ya, dia merasakan betapa di khususnya salat Jumat akan terlihat berkumpulnya orang-orang Islam, dan dia merasakan betapa indahnya Islam itu. Ya, kemudian yang ketiga, anak-anak akan mendengarkan nasihat-nasihat khatib ya di saat khutbah disampaikan. Ini ketika salat Jumat ini kita ajak anak kita, anak-anak akan mendengarkan nasihat-nasihat khatib di saat khutbah. Ya, khatib menyampaikan beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hari Jumat kita ingatkan doa kita mustajab. Perbanyak doa nak. Nah, kita sampaikan itu. Kemudian kita sampaikan bahwa di antara amalan yang sangat dianjurkan memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Ia akan mendengarkan khatib, ia akan mengajak untuk untuk mengucapkan salawat. Mari kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu akan memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Nah, oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, jadilah ya orang tua ataupun para ya, kaum muslimin yang ramah anak ketika di rumah Allah ini. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang ya membuat anak itu takut ke masjid ya gara-gara kita memarahinya dengan kesalahan-kesalahan yang ada yang mereka lakukan. Jadi kesalahan itu hal yang biasa. Namun kemudian bagaimana cara kita untuk menegur anak-anak kita, ya jadilah orang-orang yang ramah dengan anak-anak ya ketika di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini dicontohkan oleh Rasul, Pak. Ya, Rasulullah SAW tidak hanya ya menegur, bahkan menyapa, mengajarkan ilmu kepada anak-anak. Mengajarkan doa, mengajarkan azan seperti yang sudah kita bahas tadi, bahkan mengajarkan beberapa surat-surat pendek ya kepada anak-anak di masa itu. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, inilah beberapa mukaddimah tentang ya bagaimana cara membangun anak kita di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sampaikan bahasa bahwa ibadah itu bukan beban. Jauhkan lisan bahasa yang terus mengancam anak-anak kita. Ditanamkanlah dengan bahasa yang indah, sampaikan dengan bahasa yang baik, dan sampaikan bahwa syariat Allah itu adalah penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Jadi dahului dengan kata-kata seperti itu. Yang kedua, bahwa untuk melatih anak-anak kita cinta ya, untuk mereka cinta kepada salat ya butuh pembiasaan ya, agar kita bangunkan, agar kita sampaikan, dan kita mesti bersabar. Mesti bersabar. Terkadang anak kita nggak mau bangun dia. Ketika masih belum balik, sabar saja. Ya, kemudian mulailah anak kita untuk
kita ya ajak, ya, kita perlihatkan ketika anak sudah tahu, ya sudah faham dengan perintah ya kiri dan kanan, kemudian kita mulai ajarkan di saat usia 7 tahun, dan sudah kita boleh untuk memukul, ya memberikan hukuman di usia 10 tahun, dan kita sudah juga harus memisahkan di usia 10 tahun tersebut. Kemudian perlu kita ingat juga bahwa untuk melatih mereka ke rumah Allah Subhanahu wa taala, datang untuk ibadah salat. Namun sebelum berangkat disampaikan dulu nasihat-nasihat, bimbingan ya bagaimana akhlak dan adab ketika berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengganggu orang-orang yang melaksanakan ibadah salat. Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan pembahasan ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang saleh dan saleha, anak-anak yang cinta kepada ibadah salat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.